Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh beca untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tapi mereka nggak dapat apa-apa selama ini karena COVID ini. Saya mohon teman-teman pengusaha yang mampu, tolong bantulah mereka, bantulah pemerintah, supaya tidak terjadi apa-apa, kasihan mereka. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Uki Studio. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa melihat Bapak Hasan Mulahela itu tadi sementara membuka bagasi mobilnya. Ini Bapak Hasan. Jadi Bapak Hasan ini merupakan mantan anggota DPR Solo, dan beliau dengan pedulinya mendatangi tukang beca masyarakat di lokasinya untuk membagikan sembako dan juga membagikan uang. Nah, Bapak Hasan ini menelusuri jalan dan menjumpai masyarakat. Ini kita bisa lihat Bapak Hasan membagikan sembako kepada tukang beca, kepada yang bekerja sebagai penari beca. Beliau mengatakan bahwa sembako yang dibagikan ini mengantisipasi, karena memang tukang becak dengan adanya kebijakan sekarang ini, orang-orang sementara tinggal di rumah untuk mengisolasi diri dari virus corona. Ini menyebabkan penghasilan tukang beca yang pastinya menurun, karena orang-orang yang mau menaiki beca pastinya menjadi sepi, sehingga tukang beca ini untuk penghasilan setiap hari mereka yang pastinya menurun. Nah, kita bisa saksikan Bapak Hasan mendatangi mereka, kemudian membagikan beras. Nah, ini bisa kita saksikan membagikan beras kepada orang-orang, kemudian juga membagikan uang dan juga sembako yang lainnya. Nah, ini berasnya terinformasi sekitar 5 kg. Nah, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Orang-orang pada mendatangi Bapak Hasan di jalan. Dan juga sebagai informasi bahwa Bapak Hasan ini mendatangi mereka karena masyarakat melihat Bapak Hasan membagi-bagikan sembako. Nah, masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai tukang beca, yang tergolong yang penghasilannya harian, ini datangi langsung oleh Bapak Hasan, kemudian dibagikan sembako. Menurut Bapak Hasan, kepedulian ini merupakan kemauannya sendiri untuk membantu juga pemerintah, di mana karena dengan adanya sekarang masyarakat lebih banyak tinggal di rumah, secara otomatis pendapatan mereka, khususnya yang pekerja harian, dengan usaha-usaha mereka karena penghasilannya sepi, yang pastinya ini akan berpengaruh kepada ekonomi keluarganya. Ini Bapak Hasan sementara menaiki mobilnya. Nah, mobil tersebut itu diisi dengan sembako, jadi langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Hasan, kita bisa lihat beliau langsung berkerumun dengan masyarakat. Dan upaya ini Bapak Hasan juga menghimbau kepada orang lain yang merasa mampu. Nah, ini bisa bersama-sama juga turut bersama untuk membantu perekonomian masyarakat. Karena memang selain membantu kebijakan pemerintah, Bapak Hasan mengatakan bahwa dengan adanya kepedulian bersama, yang pastinya masyarakat itu akan terbantu. Bapak Hasan juga mengatakan kasihan mereka juga merupakan warga Indonesia, mereka yang pastinya punya keluarga, mereka yang pastinya punya tanggungan kebutuhan setiap hari. Dengan adanya penghasilan yang semakin menurun tiap harinya, yang pastinya ini akan menyusahkan mereka. Dan kita perlu apresiasi bersama pada Bapak Hasan dengan
upaya yang dilakukan ini. Mudah-mudahan Bapak Hasan selalu sehat, dan juga Bapak Hasan apa yang dilakukan ini bisa menjadi amal ibadahnya. Ini juga kita bisa lihat Bapak Hasan sementara berkomentar ini menangis. Kenapa? Karena juga rasa pedulinya kepada masyarakat. Oke teman-teman, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya merasa prihatin, akhirnya timbul keinginan saya untuk berbagi. Saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan kepada mereka. Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh becak untuk memberikan makanan kepada keluarganya, tapi mereka nggak dapat apa-apa selama ini karena COVID ini. Saya mohon teman-teman pengusaha yang mampu, tolong bantulah mereka, bantulah pemerintah supaya tidak terjadi apa-apa. Kasihan mereka. Hanya itu saya. Setiap hari saya membagikan 500 kilo. Dan insya Allah selama ini masih berjalan, COVID ini belum habis di Indonesia. Insya Allah saya akan memberikan bantuan kepada mereka. Saya tidak mengundang mereka, saya menjemput, saya mendatangi mereka. Saya membagikan walaupun jumlahnya kecil, hanya 5 kilogram dan uang 100.000 tiap orang. Tapi mudah-mudahan bisa membuat keringanan mereka. Mereka merasa punya harapan dan bisa ditiru oleh teman-teman masyarakat-masyarakat yang mampu, bisa berbuat seperti saya. Bukannya saya mengajari mereka, demi Allah saya nggak seperti itu. Saya hanya butuh supaya ayo barengan kita song-song. Ini warga negara kita, ini rakyat kita, ini bangsa kita. Jangan sampai mereka susah, jangan sampai mereka mati hanya karena wabah ini. Hanya itu harapan saya.